Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib ayuha tulab fi hadhal fasl al-jamil fi hadha as-sabah al-mubarak nahnu min firqati al-ashirah li darsi ilm as-sarf li fasli al-thalis alif insyaallah sanubayyin an hadhil maddah fi hadhil muhadarah fa insyaallah sanahmil min al-awwal hatta al-akhir. Wal awal ana bismi Ghulam Ahmad Habil Akfani saubayyin an al-waqaf fi hadal bab al-awwal. Al-waqfu tanwinan athra fathin ij'al alifan waqfan wa yatslu ghairi fathin ihdifan. At-tarjamah, ketika waqaf jadikanlah tanwin yang terletak setelah fathah menjadi alif, dan buanglah apabila terletak selain fathah, yaitu dhammah dan kasrah. Wadhalik an ba'id an-nizam. Tsumma tali yakni anil waqf. Ma huwa al-waqfu? Al-waqfu huwa qat'un nutqi inda akhiril kalimah. Terjemah, definisi waqaf yaitu memutuskan ucapan pada akhir kalimah. Tsumma ila tali yakni atsani an aqsamil waqfi. Qassama al-waqfu ila thalathati aqsamin. Al-awwal yakni al-waqfu al-ikhtiyar, thumma tsani al-waqfu al-ittirar, thumma ats-tsalis yakni al-waqfu al-ikhtibar. Wa hahum min aqsamil waqaf. Nastamir ayyuhal asdiqa'il kiram fi bab al-waqfu fi lafzi al-munawwan. Ay idza waqafa 'ala al-ismil munawwan fa in kana tanwin waqi'an ba'da fathati. Apabila tanwinnya terletak setelah fathah, terus kita apakan? Apabila tanwinnya terletak setelah fathah, abdala alifan wa yashmalu dalik ma fatahathu lil i'rab nahwa ra'aitu zaidan wa ma fatahathu li ghairi al i'rab ka qaulika fi ayyuha wa waiha. Yakni apabila tanwinnya terletak setelah fathah maka tanwinnya diganti dengan alif. Ingat, diganti dengan alif baik berupa fathah i'rab atau fathah mabni, seperti ra'aitu zaidan. Waqafnya terletak pada zaidan, atau wawaiha. Waqafnya terletak di waiha yang artinya berceritalah. Jadi dikecualikan lafadz muannas yang ditandai ta, maka tanwinnya dibuang dan taknya diganti dengan ha, seperti ra'aitu fatimata. Ra'aitu fatimah itu kalau muannas. Summa nastamir. Wa in kana tanwin waqi'an ba'da dhammah aw kasrah khudifa wa sukina ma qablahu ka qaulik fi ja'i zaidin wa marartu bi zaidin. Ja'a zaidin wa marartu bi zaidin. Terus apabila tanwinnya terletak setelah dhammah dan kasrah, maka tanwin dibuang dan huruf sebelumnya wajib disukun. Contohnya seperti filha dhamirnya dibaca dhammah atau kasrah, maka silahnya marartu bihi zaidin. Nah, seperti itu teman-teman. Kadzalika ya tulab idza waqi'an ba'da dhammah la budda lana
an nuskina ma qablahu an nuhdifa qablahu. Nasamir ayyuhal ikhwah wa usbat idan menunan nasban fa'allifan fil waqfi nuniha qalb idza waqafa 'alaha ad-dhamir fa in kanat madmumatun nahwa ra'aituhu aw maqsuratun nahwa marartu bihi hudifat sillatuha wa wuqifa 'alal ha sakinah illa fid darurah. Jadi teman-teman, bila hak dhamirnya dibaca domah atau kasroh, maka silahnya huruf ilat yang bertemu enggannya dibuang dan haknya dibaca sukun seperti marartu bih. Marartu bih. Seperti ra'aituhu dan waqafnya fi tu. Itu bila dhamirnya dibaca dengan domah. Summa wa in kanat maftuhatun nahwa hinda ra'aituha wa fi 'alal alfi wa lam tuhdaf wa syabahu ida bil mansubil nun fabaddalu nunaha alfan fil waqfi. Nah, semalam ubain afwan asbat idan mununan nasban. Jadi kawan-kawan, fil kitabati idan, dalam penulisan idan para ulama terjadi ikhtilaf dalam penulisan lafaz idan, yaitu yang pertama paling banyak berlaku ditulis dengan alif idan dalam Al-Quran. Jadi idan yang aslinya dengan akhir nun, tetapi dalam Al-Quran ditulis dengan alif. Menurut Imam Mubarrad dan mayoritas ulama dan disahihkan Imam Ibnu Usfur, yaitu ditulis dengan nun idzan. Bahkan Imam Mubarrad mengatakan, aku ingin mengecos dengan api pada orang yang menulis idzan dengan alif, karena lafaz ini menyamai an dan lan dan tidak ada tanwin yang masuk pada kalimah huruf. Jadi penulisan idzan dalam Al-Quran terdapat dua ikhtilaf. Bal menurut Imam Al-Fara', apabila beramal maka ditulis dengan nun karena sifat kuatnya. Apabila diidhokkan tidak beramal maka ditulis dengan alif karena sifatnya lemah. Seperti idzan ikrimak, beramal karena di permulaan. Akrimka idzan, tidak beramal karena di akhir. Nah, begitu kawan-kawan. Kadzalik fi kitabati idzan hunaka ikhtilaf baina ulama al-Mubarrad, Imam al-Mubarrad wal Imam al-Fara'. Jazakallahu khair. Wa hadha minni afwan idza nakal akhta. Tsumma assalamualaikum. Nastamir ilal bab ats-tsani. Sayahmiluha bihi akhuna al-karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana bismil kalimat tsani insyaallah sa'ashrah an baitan yani wa hadfu ya al-manqus dit tanwin ma lam yunsaba awla min thubut fa'lama wa ghairi dhi tanwini bil aqsi wa fi nahwi murrin luzumi ruddi al ya iqtafi. Terjemahannya, membuang ya-nya isim manqus yang bertanwin yang tidak dibaca nasab ketika wakaf itu hukumnya lebih baik daripada menetapkan ya. Isim manqus yang tidak bertanwin atau ketika wakaf hukumnya kebalikannya yang bertanwin. Isim manqus sesamanya lafaz murun yang ain fi'ilnya dibuang ketika wakaf wajib mengembalikan ya manqusnya. Idza waqafa 'alal manqus al-munawwan fa in kana mansuban
أبدل من تنوينه ألف نحو رأيت قاضيا، فإن لم يكن منصوبا فالمختار الوقف عليه بالحذف إلا أن يكون محذوف العين والفاء كما سيأتي، فتقول هذا قاض ومررت بقاض ويجوز الوقف عليه بإثبات الياء كقراءة ابن كثير ولكل قوم هادي. فإن كان المنقوص محذوف العين كمر اسم فاعل من أرى، أو الفاء كيف علما لم يوقف عليه إلا بإثبات الياء، فتقول هذا مري وهذا يفي. وإليه أشار بقوله وفي نحو مر لزوم رد الياء اقتفي. فإن كان المنقوص غير منون، فإن كان منصوبا ثبتت ياؤه ساكنة نحو رأيت القاضي. وإن كان مرفوعا أو مجرورا جاز إثبات الياء وحذفها والإثبات أجود نحو هذا القاضي ومررت بالقاضي. Jadi pada dua bait ini menjelaskan tentang wakaf pada isim mankus. Isim mankus yang bertanwin bila diwakafkan caranya sebagai berikut. Apabila dibaca nasab, maka tanwinnya diganti alif seperti ra'aitu qadiyan. Wakafnya ra'aitu qadiya. Kemudian apabila dibaca rafa atau jar, maka diperbolehkan dua wajah, yaitu yang pertama membuang ya mankusnya dan huruf yang terletak sebelumnya dibaca sukun. Dan hal ini merupakan yang unggul seperti ja'a qadin, wakafnya ja'a qad. Marartu biqadin, wakafnya marartu biqad. Kemudian yang kedua mengembalikan yang mankusnya seperti qiraahnya Ibnu Katsir. Contohnya walikulli qaumin hadin, wakafnya walikulli qaumi hadi. Walikulli qaumin hadi. Dan bagi tiap-tiap kaum yang ada yang memberikan petunjuk. Quran surat Ar-Ra'd ayat 7. Kemudian selain contoh itu ada lagi wa malahum min dunihi min walin. Wakafnya min dunihi min wali. Kemudian yang lain contoh lain wa ma 'indallahi min baqin. Wakafnya wa ma 'indallahi min baqi. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu isim mankus yang tidak bertanwin. Isim mankus yang tidak bertanwin ketika wakaf itu hukumnya kebalikannya yang bertanwin, yaitu apabila dibaca rafa dan jar, maka diperbolehkan dua wajah, yaitu yang pertama menetapkan ya mankus. Dan ini adalah yang lebih utama dan lebih baik seperti ja'al qadhi. Wakafnya ja'al qadhi. Marartu bil qadhi, wakafnya marartu bil qadhi. Kemudian apabila dibaca nasab, maka wajib menetapkan ya mankusnya seperti ra'aitul qadhiya, wakafnya ra'aitul qadhi. Perkataan musannif ghairu dzit tanwin atau isim mankus yang tidak bertanwin itu mencakup 4 perkara, yaitu yang pertama isim mankus yang bersamaan al, maka wakafnya seperti tersebut yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua isim mankus yang tanwinnya dibuang karena jadi munada, maka wakafnya ada dua wajah, yaitu yang pertama menurut Imam Khalil ya-nya ditetapkan seperti ya qadhi, wakafnya ya qadhi. Kemudian yang kedua menurut Imam Yunus yang disahihkan Imam Sibaweh, ya-nya dibuang karena nida adalah tempatnya membuang seperti ya qadhi, ya qadhi. Wakafnya ya qad. Kemudian yang ketiga
yaitu isi mankus yang tanwinya ditiadakan karena ghairu munsharif. Maka cara wakafnya dengan menetapkan ya, seperti raitu jawari, wakafnya raitu jawari. Kemudian yang keempat, isi mankus yang tanwinya ditiadakan karena idofah, maka ketika wakaf diperbolehkan dua wajah, yaitu membuang ya. Yang pertama membuang ya. Hal ini adalah yang lebih baik, seperti qadhi Makkah. Wakafnya qad. Kemudian yang kedua menetapkan ya-nya. Kemudian pembahasan yang ketiga di sini yaitu isim mankus yang dibuang ain fiilnya. Isim mankus yang seperti ini ketika diwakafkan maka wajib menetapkan ya mankus. Seperti ja'a murin. Wakafnya ja'a muri. Ra'aitu murian. Wakafnya ra'aitu muriya. Marartu bimurin. Wakafnya marartu bimuri. Lafaz murri adalah isim fa'il dari fiil ar'a yur'i. Asalnya mur'iyun, mengikuti wazan muf'il. Lalu di'alal seperti lafaz qadin. Dan ain fiilnya yaitu hamzah dibuang setelah memindah harokatnya. Dan ketika wakaf wajib menetapkan ya. Jika tidak, maka akan menetapkan adanya isim yang hanya terdiri satu huruf. Hal itu merusak pada isim. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Lanjutkan kepada presentator selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Ahmad Maulana Hidayat. Insyaallah sanubayyinu lakum an babil waqfi minal bait as-sadis ilal bait as-samin min Alfiyah Ibni Malik. Wa ghairuha ta'nisi min muharrikin sakinhu auqif ro'imat taharruki. Apabila waqaf pada selainnya hadomir, apabila hurufnya berharokat, maka sukunlah atau waqaf rum. Au asmimid domata au kif mud'ifan ma laisa hamzan au alilan in kofa. Atau waqaf ismam, apabila huruf akhir berharokat dhammah, atau waqaf tad'if selama huruf akhir tidak berubah hamzah ataupun huruf ilat. Muharrakan wa harokatin kula lisakinin tahrikuhu layyuh dola. Dan waqaflah dengan cara memindah harokat pada huruf yang mati sebelumnya, atau disebut waqaf naqal. Idza uridu al-waqfa 'alal ismi al-mutaharrik al-akhir fala yakhlu akhiruhu min ayyakuna ha'at ta'nisi aw ghairuha. Fa in kana ha'at ta'nisi wajaba al-waqfu 'alaiha bisukuni. Apabila akhir kalimat berupa ha ta'nis, maka waqafnya wajib dengan mensukunnya. An-nahwu contoh ja'at muslimatun. Apabila diwaqaf menjadi ja'a muslimah. Kemudian ra'aitu muslimatun. Apabila diwaqaf menjadi ra'aitu muslimah. Wa in kana akhiruhu ghairuha it-ta'nisi fa fil waqfi alaihi khamsatu aujuhin. At-taskinu war-rumu wal-ishmamu wat-tad'ifu wan-naqlu. Awalan ar-rum huwa ibaratun anil isyarah ilal harakati bisautin khafiyyin. Ar-rum yakni mengucapkan harokat pada huruf akhir dengan suara yang lirih. Summa saniyan al-ishmam huwa ibaratun an dummis syafataini ba'da taskinil harfi al-akhir wala yakunu illa fima harakatuhu dhammatun. Al-ishmam yakni dengan mendomahkan huruf akhir dengan menggunakan dua bibirnya setelah dibaca sukun huruf akhirnya. Summa salisan at-tad'if huwa tasydidul harfi alladhi yuqafu alaihi. Waqaf tad'if adalah
Wakaf dengan cara mentasydid huruf yang diwakafkan. Wa syaratul waqfi bitad'if al-awwal alla yakuna al-akhiru hamzatan ka khotoin. Yang kedua, wasalisan alla yakuna al-harfu al-akhir harfal illah. Wasalisan wa ayyali harakat kal jumal. Syarat wakaf tad'if yang pertama, huruf akhirnya tidak berupa hamzah, baik seperti hamzah khoto. Kemudian yang kedua, huruf akhirnya tidak berupa huruf ilat. Yang ketiga, huruf sebelumnya berharokat seperti jumlah. Summa rabi'an anak huwa tahwilul harokah ila sakin qoblaha, yaitu wakaf dengan cara memindah harokat huruf akhir pada huruf sebelumnya. Summa khomisan at-taskin huwa taskinul harfi al-akhir. Yang kelima, taskin, yaitu mensukunkan huruf akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, ana Muhammad Ridha Kamatlubi. Sa'ukarrir min mutakallim qabla ana. Ya, taib. Wan naqlu fathin min siwal mahmuzi la yarahu basriyun wa kufin naqala. Yani مذهب الكوفيين أنه يجوز الوقف بالنقل سواء كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة وسواء كان الآخر مهموزا أو غير مهموز فتقول عندهم هذا الضرب ورأيت الضرب ومررت بالضرب في الوقف على الضراب وهذا الردء ورأيت الردء ومررت بالردء في الوقف على الرضاء ومذهب بصريين أنه لا يجوز النقل إذا كانت الحركة فتحة إلا إذا كان الآخر محموزا فيجوز عندهم رأيت الردء فهمتني ضرب. ومذهب الكوفيين أولى لأنهم luhu anil Arab. Ya, jadi sebelum kita menjelaskan tadi, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu nakal. Ya, nakal itu an-naqlu huwa tahwilul harakati ila sakini qablaha, yaitu wakaf dengan cara memindahkan harokat huruf akhir pada harokat sebelumnya. Lalu dalam wakaf nakal itu memiliki dua syarat. Yang pertama, huruf sebelum akhir sukun. Yang kedua, huruf sebelum akhir bisa diharokatin. Seperti contohnya hadza bakrun, wakafnya menjadi hadza bakur. Yang kedua, marartu bi bakrin, wakafnya menjadi marartu bi bakir. Yang ketiga, ra'aitu bakran, wakafnya menjadi ra'aitu bakar. Apabila huruf sebelum akhir tidak sukun atau sukun tetapi tidak menerima harokat, ada kalanya hurufnya tidak bisa diharokati seperti alif atau berat menyandang harokat, maka tidak boleh diwakafkan nakal. Seperti taubun, zaidun, usfurun, kindilun, babun, tabun. Selanjutnya tujuan wakaf nakal yaitu untuk menjelaskan harokat i'rab atau menghindari dari bertemunya dua huruf yang mati. Al-ittiqa as-sainain. Adapun wakaf nakal itu tandanya adamiyah atau tidak adanya tanda, itu sebagai tandanya. Selanjutnya tadi
Jika kita melihat antara ulama Basrah dan Kufah itu terjadi perbedaan pendapat dalam wakaf nakal, yaitu pertama, menurut ulama Kufah diperbolehkan wakaf nakal secara mutlak, baik harokatnya berupa fathah, dhammah atau kasrah, huruf akhirnya berupa hamzah atau bukan, seperti hadad darbu, wakafnya menjadi hadad darub. Ra'aitu darba, wakafnya menjadi ra'aitu darab. Marartu bidarbi, wakafnya menjadi marartu bidarib. Ra'aitu khoba'a warrad'a walbat'a, wakafnya menjadi ra'aitul khoba' warrad'a walbata'. Nah, sedangkan menurut ulama Basrah tidak diperbolehkan wakaf nakal pada harokat fathah yang bertempat pada selain huruf hamzah. Karena jika isim yang diwakafkan itu bertanwin, maka akan membuang alif tanwinnya. Dan yang tidak bertanwin disamakan dengan yang bertanwin. Maka tidak boleh mengucapkan ra'aitud darab. Sedang apabila harokat fathah pada hamzah diperbolehkan wakaf nakal. Karena hamzah itu berat, dan ditambah lagi jika huruf sebelumnya hamzah yang disukun juga karena wakaf, maka akan lebih berat mengucapkannya. Sedang yang berharokat dhammah atau kasrah tidak ada perbedaan dengan ulama Kufah. Selanjutnya, wan naqlu in yu'dam nadhirun mumtani', wa dhaka fil mahmuzi laisa yamtani'. يعني أنه متى هذا النقل إلى أن تصير الكلمة على بناء غير موجود في كلامهم امتنع ذلك إلا إن كان الآخر حمزة فيجوز فعلى هذا يمتنع. هذا العلم في الوقف على العلم لأن فعلا mafqudun fi kalamihim wa yajuz hadar rad'u li'anna al-akhir hamzah. Selanjutnya, wakaf nakal yang tidak diperbolehkan. Wakaf nakal itu menyebabkan isim yang diwakafkan ikut wazan yang tidak terdapat atau jarang terjadi dalam kalam Arab, maka tidak diperbolehkan, seperti mengikutkan wazan fu'ilun dan fi'ulun, maka tidak boleh wakaf nakal tidak boleh diwakafkan nakal. Seperti contoh lafaz pada di bawah ini. Hadza bishrun, karena akan menjadi hadza bisyur. Yang kedua hadzal ilmu, karena akan menjadi hadzal ilm. Yang ketiga intafa'tu bikuflin, karena akan menjadi intafa'tu bikufil. Kecuali jika huruf akhirnya berupa hamzah, maka diperbolehkan wakaf nakal secara mutlak. Seperti contohnya hadzar rad'u menjadi hadar radu, lasta bikufin menjadi lasta bikufi. Ya, syukran minni ila hadza. Mungkin ila hadza minna, syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa nasta'fikum isti'faan taman. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.